upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pembelajaran dulu. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu pertempuran Surabaya, kedua pertempuran Medan Area, ketiga pertempuran Ambarawa, dan yang keempat peristiwa Bandung 2 tahun lalu. Yang pertama yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini berlangsung pada 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran ini mencapai puncaknya ketika Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan dengan mengangkat senjata. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia hingga pada akhir 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat yang menggempurkan Surabaya dari darat, laut, dan udara. Selanjutnya itu pertempuran Medan Area, yang dimana pertempuran yang terjadi pada 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan kota Medan. Selanjutnya itu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan tentara keamanan rakyat terhadap upaya pasukan Sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Nica. Selanjutnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Penyebabnya karena dikeluarkannya ultimatum oleh Sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Dan ultimatum tersebut mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan dengan jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roym-Roygen, dan konferensi Meja Bundar. Baik, cukup sekian materi yang dibahas. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Momen tersebut menjadi bukti bahwa telah lahir sebuah bangsa dengan segenap perjuangan dan pengorbanan. Rakyat Indonesia tentu berharap di momen yang teramat istimewa itu menjadi titik akhir penjajahan yang membelenggu selama berabad-abad. Namun pada kenyataannya, penjajah tidak gentar menentang kemerdekaan negeri ini dengan kembali mencoba merebut Republik Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga perjuangan diplomasi. Setelah berbagai upaya diplomasi mulai dari perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan perundingan Roym-Royen, ternyata belum mampu membuat pihak Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.
Pemirsa, digelarnya konferensi meja bundar merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian Rumroyen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar, pihak Republik Indonesia menggelar perundingan dengan Bijen Koms for Federal Overleg (BFO) atau Majelis Permusyawaratan Federal, merupakan sebuah komite yang terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam Republik Indonesia Serikat. Pertemuan ini disebut Konferensi Inter-Indonesia, dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Kemudian tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 1949 di Jakarta. Dari laman kompas.com disebutkan, perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara, yakni Republik Indonesia Serikat. Kemudian, diadakannya panitia persiapan nasional sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Konferensi meja bundar merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan Bijen Koms for Federal Overleg (BFO). Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Profesor Supomo, Johannes Lemena, Ali Sastro Amijoyo, Insinyur Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Abdul Karim Pringgodibjo, Kolonel TB Simatupang, dan Muwardi. Sementara pihak Belanda diwakili Van Maarseven dan pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Konferensi meja bundar yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 ini berlangsung cukup alot. Hingga tanggal 2 November 1949 barulah tercapai kesepakatan atau hasil. Hasil konferensi meja bundar tersebut diantaranya: Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Kemudian dibentuknya Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Kerajaan Belanda. Selanjutnya, masalah Papua Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Dan yang terakhir, Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda. Pemirsa, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia yang dilangsungkan di dua tempat, yakni Indonesia dan Belanda. Penyerahan kekuasaan yang dilangsungkan di Indonesia bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, dengan pengakuan kedaulatan dari Wali Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Loving kepada Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sementara penyerahan kekuasaan di Belanda berlangsung di Amsterdam. Naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Dari laman kumparan.com disebutkan, Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan dilantik pada 17 Desember 1949. 3 hari kemudian, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui secara de jure oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia.